Sahabat anak Indonesia, salah satu keputusan Forum Nasional Perlindungan Anak kelima yang diselenggarakan di salah satu daerah wisata atau tujuan wisata dunia Parapat di Kabupaten Simalungun dan Sumatera Utara. Salah satu keputusan yang dikeluarkan pada tanggal 8 September 2022, selain penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengubah keberadaan Komnas Perlindungan Anak di setiap kabupaten kota yang sebelumnya bernama Lembaga Perlindungan Anak, sejak keputusan Forum Nasional kelima di Parapat, Danau Toba, Sumatera Utara, berubah menjadi Komisi Nasional Perlindungan Anak di semua tingkatan kabupaten kota dan provinsi. Sungguh luar biasa. Karena itu merupakan hak dan kebebasan menentukan nama dari sebuah organisasi tanpa larangan, kecuali ada keputusan hukum yang melarang menggunakan kata Komisi Nasional Perlindungan Anak. Sungguh luar biasa dan merdeka. Itulah yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, saat ini Lembaga Perlindungan Anak yang dikenal masyarakat sejak tahun 98 saat ini berubah dari Lembaga Perlindungan Anak menjadi Komisi Nasional Perlindungan Anak Kabupaten, Kota, dan Provinsi. Di tingkat pusat disebut Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia. Karena apa? Karena Komnas Perlindungan Anak itu ditempatkan sebagai eksekutor dan pelaksanaan, mewujudkan sebagai pelaksana program dari Lembaga Perlindungan Anak Pusat. Itulah yang terdaftarkan di lembaga negara melalui Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM. Keputusan kedua yang sangat luar biasa, menetapkan dan menjadi semangat perjuangan gerakan perlindungan anak di Indonesia yang menyatakan menjaga dan melindungi anak sama artinya dengan bela negara. Jadi Bapak Ibu yang memberikan perhatian perlindungan pada anak itu adalah bela negara. Ini sungguh luar biasa karena apa? Karena memang benar adanya. Jika kita mau merusak bangsa ini, merusak negeri ini, rusaklah masa depan anak-anak, biarkan anak terlantar, biarkan anak-anak menjadi perilaku yang tidak baik, maka disitulah dimulainya kehancuran negara. Oleh sebab itu, benar adanya membela, menjaga anak dan memelihara hak-hak anak menjadi anak yang betul-betul berakhlak mulia, mencintai sesama, beda pendapat, menghargai asasi manusia, itu adalah bela negara. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan perhatian kepada anak, menjaga dan melindungi anak di rumah, di lingkungan sosial anak maupun dimanapun adalah bela negara. Bukan sekedar aksi kemanusiaan saja, tapi Anda sudah masuk dalam kategori bela negara. Mari kita bela negara supaya negara ini maju. Itu keputusan yang kedua. Keputusan yang ketiga, Bapak Ibu, bahwa Forum Nasional Perlindungan Anak akan menyusun langkah-langkah strategis bagaimana menciptakan, menumbuhkan desa ramah anak, wisata yang ramah anak, yang bebas dari eksploitasi. Bapak Ibu, ini sedang kita rumuskan karena keputusan yang ketiga ini, bagaimana kita membuat konsep desa dan daerah tujuan wisata ramah anak dan bebas eksploitasi untuk disampaikan kepada Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang segera mungkin akan diserahkan kepada Bapak Presiden sebagai bagian dari program nasional. Luar biasa. Oleh karena itu saya patut mengucapkan terima kasih kepada peserta Forum Nasional Perlindungan Anak di seluruh Indonesia yang hadir dari tanggal 7 sampai 10 September yang diakhiri menetapkan, menyempurnakan anggaran dasar termasuk logo dan nama. Di samping itu juga menetapkan kepengurusan masa bakti Komnas Perlindungan Anak 2022 sampai 2027. Apa yang ingin saya sampaikan sahabat-sahabatku dan para pecinta dan peduli anak di Indonesia? Ini adalah keputusan Forum Nasional Perlindungan Anak yang sungguh-sungguh luar biasa. Inilah kesempatannya bagaimana kita membangun gerakan bersama, memutus mata rantai pelanggaran-pelanggaran hak anak dalam bentuk apapun di lingkungan kita. Tentu untuk merumuskan ini Bapak Ibu, sahabat-sahabatku anak Indonesia, kita akan merumuskan ini semua dan memastikan keputusan Forum Nasional kelima ini melalui mekanisme
rapat kerja nasional yang kita rencanakan secara bersama di bulan Desember tahun 2022. Di sanalah finalisasi hasil keputusan Forum Nasional, termasuk rumusan-rumusan yang diminta pemerintah sebelum bertemu dengan Bapak Presiden. Oleh sebab itu, terima kasih untuk Ibu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah membuka acara ini secara resmi di salah satu hotel di Medan yang dihadiri oleh pejabat-pejabat termasuk anggota DPR RI, Kapolda Sumatera Utara, Ketua MUI yang mewakili Pangdam Bukit Barisan, para pejabat di lingkungan Pemprov Sumatera Utara, dan sahabat-sahabatku, lembaga-lembaga perlindungan dan peduli anak di seluruh Indonesia yang hadir dalam pembukaan itu. Tentunya kita berdoa agar Tuhan beserta semua para aktivis perlindungan anak yang memberikan pembelaan dan perlindungan bagi anak yang saat ini sedang terus bekerja. Tentu saya sebagai Ketua Umum terpilih secara aklamasi dalam Forum Nasional Perlindungan Anak kelima, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan roh Tuhan ada pada saya untuk menyelenggarakan, memimpin lembaga ini akan semakin baik. Itulah harapan Komnas Perlindungan Anak secara pribadi, seorang Aris Merdeka Sirait yang terus-menerus hadir di dalam kehidupan anak Indonesia. Komnas Perlindungan Anak di segala tempat hadir dan selalu ada untuk anak Indonesia. Menjaga dan melindungi anak salah satu bentuk bela negara. Itu prinsip dasarnya. Oleh karena itu, kita terus akan berkampanye dimanapun sebagai bagian dari komitmen nasional agar anak-anak kita terlindungi dengan baik. Tentu saya mengucapkan terima kasih juga terhadap pemerintah Sumatera Utara. Terima kasih untuk Bupati Mandailing Natal. Secara khusus saya ingin sampaikan terima kasih yang tidak terhingga atas perhatian dan bantuan Bapak Bupati Sinaga, Bupati Kabupaten Simalungun yang menutup acara Forum Nasional Perlindungan Anak dengan doa dan harapan agar Komnas Perlindungan Anak dan yang terpilih memimpin Komnas Perlindungan Anak mendapatkan penyertaan Tuhan. Itu yang saya ingat dari pesan moral dari Bapak Bupati Simalungun. Tentu atas bantuannya kami juga ucapkan terima kasih. Semoga panjang umur dan mampu melaksanakan program-program kesejahteraan untuk anggota masyarakat di Kabupaten Simalungun. Yang terakhir tentunya dengan berakhirnya Forum Nasional Perlindungan Anak kelima yang kebetulan dilaksanakan di daerah wisata Parapat, mari kita jaga lingkungan jaga lingkungan kawasan Danau Toba dan bebaskan dari pencemaran. Karena keberadaan kawasan Danau Toba dapat dipastikan itu berhubungan dengan rasa nyaman, rasa mendapatkan udara yang segar dan piu ciptaan Tuhan yang harus dinikmati oleh semua anggota masyarakat. Tentu sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas terselenggaranya Forum Nasional kelima di Parapat, Sumatera Utara. Menjaga dan melindungi anak saudara-saudaraku merupakan bela negara. Anak terlindungi, tentunya Indonesia maju.